Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang The Operator 4.0 Human Cyber Physical System and Adaptive Automation Tools. Tapi sebelum itu, perkenankan kita untuk memperkenalkan diri. Dari yang pertama ada. Perkenalkan, nama saya Faradila Permatasari dari kelas D 4309, NIM 12011939285. Lalu yang kedua ada. Perkenalkan, saya Nenovila dari kelas TI 4309 dengan NIM 12011193342. Lalu yang terakhir ada saya sendiri, Samsi Ahmad Bahtiar dari kelas TI 4309 dengan NIM 12011194041. Lalu yang selanjutnya ada pendahuluan akan dibacakan oleh Nenovila. Dipersilakan untuk Nenovila. Nah, jadi pada artikel kali ini, pendahuluannya itu membahas tentang Industri 4.0 memungkinkan jenis interaksi baru antara operator dan mesin. Nah, interaksi akan mengubah tenaga kerja industri dan akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap sifat pekerjaan untuk mengakomodasikan variabilitas produksi yang terus meningkat. Selanjutnya, generasi The Operator 4.0 ini mewakili operator masa depan. Nah, jadi operator yang masa depan ini operator yang cerdas dan terampil yang melakukan pekerjaan yang dibantu oleh mesin sesuai dengan kebutuhan. The Operator 4.0 ini mewakili filosofi, desain, dan teknik baru untuk sistem produksi adaptif, di mana fokusnya adalah memperlakukan otomasi sebagai peningkatan lebih lanjut dari kemampuan fisik, sensorik, dan kognitif manusia melalui integrasi sistem fisik cyber manusia. Next. Nah, selanjutnya ada konsep dasar. Nah, di konsep dasar ini ada 3 poin, dan poin pertamanya ini balance automation systems. Nah, balance automation system ini diperkenalkan pada awal tahun 90-an sebagai upaya untuk mencapai kombinasi yang tepat antara otomatisasi dan operasi manual dalam sistem produksi, dengan mempertimbangkan ekonomi dan aspek organisasi sosial untuk rekayasa sistem produksi yang kompetitif dan berkelanjutan secara sosial. Selanjutnya poin kedua. Nah, di poin kedua ini telah mendefinisikan konsep BAS atau Balance Automation System generasi berikutnya dengan tujuan melangkah melampaui keseimbangan yang tepat antara tugas otomatis dan manual dalam sistem produksi, sehingga mencapai simbiosis otomasi manusia untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dan meningkatkan manufaktur fleksibilitas dari sistem produksi. Nah, poin yang terakhir membahas tentang gerakan adaptive automation. Nah, gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerjasama manusia dan mesin untuk mengalokasikan tenaga kerja secara efisien dan mendistribusikan tugas antara bagian otomatis dan manusia di workstation sistem produksi adaptif. Next. Nah, selanjutnya ada simbiosis otomasi manusia. Nah, jadi pada bagian ini, strategi untuk mencapai simbiosis otomasi manusia dalam sistem kerja manufaktur dieksplorasi melalui wacana otomatisasi adaptif dan sistem multi-agent cerdas sebagai dasar untuk berbagai perdagangan strategi kontrol. Nah, kita perhatikan bahwa klasifikasi fungsi agent ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan loop observe, orient, decide, and avoid yang dikembangkan sebagai teori untuk menjelaskan kondisi dan fungsi operasi yang berhasil. Nah, oleh karena itu, klasifikasi ini dapat digunakan untuk mengarahkan rekayasa dan pengembangan agent cerdas, seperti mengimplementasi agent hybrid sebagai bentuk otomatif adaptif untuk mempertahankan keagentan dengan menentukan kapanpun dan dimanapun operator memerlukan
augmentasi, dan mendorong jenis dan tingkat otomatisasi yang sesuai untuk memfasilitasi kinerja operator yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada operator 4.0 membantu peningkatan kemampuan pekerja. Nah, maksudnya yaitu ukuran kemampuan suatu entitas, misalnya departemen, organisasi, orang, atau sistem untuk mencapai tujuannya, terutama dalam kaitannya dengan keseluruhan misinya. Nah, dalam kasus manusia ini melibatkan kepemilikan sumber daya dan kemampuan untuk menyebarkan kemampuan mereka untuk suatu tujuan. Selanjutnya ada otomasi membantu meningkatkan kemampuan fisik. Nah, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Nah, visi operator 4.0 mengakui bahwa kapabilitas tidak statis, tetapi mereka berkembang dari waktu ke waktu, serta berubah tergantung pada konteksnya. Nah, karena itu, secara kemampuan fisik membantu operator 4.0 mengasumsikan bahwa seseorang dapat menilai kemampuan fisik secara dinamis dan tepat waktu. Nah, lebih disukai dalam waktu dan lebih disukai dalam waktu nyata. Nah, ini mungkin berguna untuk alokasi peran pekerjaan dan atau untuk menentukan kebutuhan pelatihan. Sedangkan ATC mungkin bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan karena kelelahan atau cedera akibat regangan berulang atau untuk meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kesalahan dan bekerja kembali. Nah, selanjutnya ada bantuan otomasi untuk meningkatkan kemampuan penginderaan sensorik. Nah, bantuan otomasi untuk meningkatkan kemampuan sensorik adalah kapasitas dan kemampuan operator untuk memperoleh data dari lingkungan. Sebagai langkah pertama untuk menciptakan informasi yang diperlukan untuk orientasi dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan sehari-hari operator. Nah, bagian dari pengenalan situasi ini dapat diimplementasikan dengan teknik pembelajaran mesin seperti Advanced Trained Classifier atau ATC. Nah, di mana bagian dari agen sensor cerdas dapat menggunakan pembelajaran mesin untuk mendukung simbiosis otomasi manusia dan untuk mempelajari tentang masing-masing operator dan perilaku operator dalam tindakan. Nah, untuk secara aktif menentukan kapan seorang operator benar-benar membutuhkan bantuan dan kemudian meminta jenis yang sesuai dan tingkat kemampuan penginderaan untuk memfasilitasi kinerja penginderaan yang optimal oleh operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya adalah bantuan otomasi untuk kemampuan kognitif yang ditingkatkan. Bantuan otomasi untuk kemampuan kognitif yang ditingkatkan. Kemampuan kognitif adalah kapasitas dan kemampuan operator untuk melakukan tugas mental yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu dan di bawah pengaturan operasi tertentu. Dalam model 00DA, tugas-tugas kognitif ini adalah untuk mengorientasikan dan memutuskan bersama-sama sebesar beban kerja mental, pengambilan keputusan, kinerja terampil, interaksi manusia-komputer, menjaga kemampuan keandalan dalam kinerja, menangani stres kerja baik dalam pelatihan atau dalam pekerjaan. Sebagai pabrik masa depan menjadi lingkungan kerja yang semakin dinamis karena kenaikan dalam kebutuhan untuk fleksibilitasnya, adaptasi dari sistem produksi, toko upgrade floors, panggilan untuk bantuan kognitif yang membantu operator melakukan tugas mental ini, seperti yang disediakan oleh teknologi augmented reality atau intelligent human machine
interface untuk mendukung beban kerja kognitif yang baru atau meningkatkan dari operator 4.0. Next. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Industri 4.0 tidak akan terbayangkan tanpa manusia. Pengembangan simbiosis otomasi manusia dalam sistem kerja menawarkan keuntungan bagi berkelanjutannya sosial tenaga kerja manufaktur di industri 4.0. Dalam hal meningkatkan keunggulan operasional, keselamatan dan kesehatan kerja, kepuasan dan inovasi, inklusivitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan HCPS dan AA adalah penelitian ini adalah untuk mendukung operator 4.0 agar unggul dalam pekerjaan melalui sistem yang dibantu otomasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan berkelanjutan dari stres fisik dan mental serta berkontribusi pada pengembangan tenaga kerja. Pekerjaan lebih lanjut bertujuan untuk mengeksplorasi cerdas antar muka manusia mesin dan teknologi interaksi dan sistem kontrol adaptif dan manusia dalam loop untuk mendukung pengembangan sistem kerja, simbiosis otomasi manusia untuk operator 4.0 di pabrik masa depan. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.